juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Karena keterbukaan kebebasan freedom of speech dan kebebasan berpendapatnya itu ada. Hanya saja sangat disayangkan dengan buktinya abang ke Amerika, artinya di Indonesia ini masalah hukum ini belum selesai begitu. Dan sangat-sangat disayangkan dari golongan kami, dari Muslim sendiri itu banyak yang sumbu pendek. Artinya itu PR besar bagi kami, bagi orang-orang Muslim untuk memahamkan. Jadi jangan seakan-akan hukum ini hanya bisa menjamah minoritas gitu, seakan-akan mayoritas itu jarang dihukumi. Akan tetapi Bang perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari apa yang namanya gimmick politik, Bang. Kalau sesuatu itu sangat menguntungkan bagi si politisi A misalnya, maka segimanapun dia menyalahi aturan dan pelanggaran hukum, kalau masih apa bahasanya ya, masih menguntungkan dia, tidak akan pernah didelik hukum. Itulah yang terjadi sekarang begitu. Ya, tapi juga Bang, ini sebenarnya kesalahan semua pihak, Bang. Betul. Pertama, ustadz-ustadznya saya lihat senangnya memprovokasi umat Islam. Iya, saya banyak melihat ada ceramah-ceramah ustadz. Barang siapa yang agamanya dinista tetapi diam saja, lebih baik dia pakai kain kafan. Diprovokasi, diprovokatori. Waduh, parah negeri ini. Parah, Bang. Seperti itu. Nah, ini Bang, ngomong-ngomong soal pasal 300 ini, Bang. Ini belum aja, Bang. Ya. Ini belum diterapkan, sudah diganti. Memang saking nggak beresnya pasal ini, Bang. Jadi ada undang-undang lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu tentang penyesuaian pidana. Mumet yang ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Terus belum juga udah keluar kitab undang-undang penyesuaian. Betul. Lama numpuk nggak rapi. Mereka ini bikin undang-undang nggak pernah rapi loh. Ditumpuk sana sini. Makanya orang jadi bingung. Baik nih. Ini belum Bang. Itu pasal itu sudah diganti, Bang. Dirubah sedikit pasal itu. Nih saya bacakan bunyi yang sudah direvisi ya. Nih pasal 300 tadi hanya dirubah. Saya perhatikan hanya dihilangkan satu kalimat tadi, Bang. Nih saya bacakan ya. Pasal 300. Bentar Bang, pelan ya. Ini dia nih. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, dari pasal ini Bang, saya hanya setuju yang poin C. Jadi saya sangat setuju poin C. Bang, saya ini tinggal di Amerika, Bang. Ya. Di Amerika ini, Bang, ada juga yang namanya hate speech. Tapi yang dimaksud hate speech itu beda hate speech dengan freedom of speech. Betul. Kalau misalnya gini, Bang, saya berpendapat bahwa kitab suci Al-Qur'an itu telah diedit. Nah, ketika saya mengeluarkan hasil penelitian saya itu bukan hate speech, Bang. Itu adalah pernyataan hasil daripada pemikiran dia. Yang hate speech itu begini. Nih, ini saya setuju pasal C nih. Menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, di sini juga dilarang, Bang. Itu pidana di sini. Contoh misalnya, saya bilang begini, agama Udin itu
harus kita beginikan, harus kita begitukan. Itu baru pidana. Kalau itu saya setuju. Itu delik hukum, betul. Iya, itu namanya bukan free speech, tetapi sudah hate speech. Ujaran hasutan untuk melakukan kebencian ataupun melakukan kekerasan. Jadi saya setuju yang poin C ini. Begitu. Bang, jadi memang kalau di Amerika itu kan, kalau tidak ada tindakan, itu tidak akan pernah masuk delik hukum. Iya, betul Termasuk sekali. kekerasan, begitu. Kalau freedom of speech itu ngomong apapun, mau ngebangsat-bangsatin punten ya. Mau Nggak ngebangsat-bangsatin, masalah, nggak apa-apa. nggak masalah Bang. Nggak Ji. masalah. Anda mau bilang pohon pisang itu pencipta langit dan bumi, terserah kamu. Betul. Terserah Saya kamu. bangkalin kerupuk, nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut saya kaleng kerupuk inilah Tuhan, inilah botol aqua ini menurut saya Tuhan. Terserah kamu, gitu loh. Selama kamu tidak pakai kaleng kerupuk itu untuk nimpuk pala orang, gitu loh. Nah, makanya Bang, artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat, gitu loh. Jadi ketika Muslim berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, itu pendapat dia. Nah, masalahnya saya juga orang Kristen boleh berpendapat bahwa di dalam Ka'bah ada setan. Cuman Bang yang jadi masalah, memang harus kita akui Bang, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Islam, itu gampang panasan, gampang diprovokasi. Begitu. Itu fakta yang terjadi. Padahal kan bantah saja, argumen dibantah saja, kenapa sih? Orang dia berpendapat, bantah aja argumennya. Tanya dalilnya mana, ininya mana, sudah cukup. Gitu. Itu yang saya rindukan Bang dengan masyarakat kita Bang. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Abang ya bisa. Maksudnya gini, kita di sini agen-agen yang memang ingin adanya freedom of speech, ingin adanya kesesuaian, keadilan yang sesuai, yang betul itu, kita saling mengamankan posisi. Maksudnya begini Abang. Abang punya jemaat, kemudian saya juga punya rekan-rekan, bahasa kita di sini jamaah begitu ya. Jadi mulai dari situ semoga jemaat Abang, jamaah saya dan masyarakat khususnya itu bisa paham. Artinya gini, sebetulnya saat Abang misalkan mengkritisi atau mengatakan bahwa di Ka'bah saya ada setannya segala macam, harusnya itu sah-sah saja. Kadang yang jadi masalah itu people powernya Bang. Banyak orang yang tadi sumbu pendek. Ya, banyak orang yang sumbu pendek, dumas Demo. lah akhirnya kan. Nanti dumas aduan masyarakat. Kemudian kalau nggak aduan masyarakat, polisi terpaksa akhirnya kan gitu. Itu berulang-ulang Bang. Jadi seolah-olah hukum di negara kita ini kayaknya itu ditentukan sama netizen gitu loh. Bukan ditentukan dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan, misalnya itu nggak masalah. Tapi kalau netizen demo terus, ya demi menjaga ketertiban, maka harus dipenjara saja. Itu yang terjadi kepada Pak Ahok Bang. Itu terjadi kepada banyak orang. Udah korbannya banyak sekali Bang. Pak Ahok, dia cuma ngomong begitu. Bahkan yang diomongin itu mereka ketawa-ketawa loh. Iya. Tapi gara-gara demo kaum berdaster dipenjara 2 tahun. Miris Bang, miris. Gitu loh. Dan banyak lagi, ada Arswendo juga begitu di demo dan segala macamnya. Susah. kalau saya memang ingin menyampaikan di sini kepada yang nonton juga, dari tadi banyak yang katanya Muslim jadi-jadian. Saya Muslim asli. Hanya saya sangat ingin melihat adanya dinamika dan dialektika di masyarakat, apalagi diskusi lintas agama kayaknya seru. Kalau Abang nggak di Amerika, kayaknya bisa ketemu, kita ngopi, ngobrol. Waduh Bang, mantap benar Bang. Gitu Bang. Saya sangat merindukan itu Bang. Gitu loh. Sebenarnya Bang, kalau masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim dewasa banget Bang. Dia bilang begitu ya nggak apa-apa, orang juga, kita juga ngomong di salib ada jin kafir, nggak apa-apa kok. Iya nggak masalah. Cuman kapan nih masyarakat nih dewasa nih nggak panasan. Giliran dibilang anu dikit langsung
halal, Allah Akbar. Susah kita ini, aduh. Berat, Bang. Coba Ya. bayangin, Bang. Dalam diskusi-diskusi, coba orang Muslim ketika bilang, Paulus itu ngarang-ngarang agama Kristen. Paulus itu yang ngedit-ngedit agama Kristen. Gak apa-apa. Ini namanya pendapat dia. Ya orang Kristen kalau ngomong Muhammad ngarang-ngarang agama Islam, ya gak apa-apa. Dan sebetulnya Bang, saya kadang berpikir di saat ada orang yang mengatakan Kristen ini, orang Islam ya, mengatakan Kristen apalah, kemudian disalib ada apa. Kadang saya mikir tujuannya apa, kemudian ya nggak ada manfaatnya gitu loh. Ini maksudnya, saya punya iman sebagai seorang Muslim. Di saat ada orang yang Kristen ini, saya nggak akan pindah tuh gitu. Saya nggak akan pindah, dan ngapain gitu, buat apa gitu kan. Malah tadi muncul permusuhan, kecuali abang dari Kristen punya narasi secara ilmiah, Islam begini. Kami dari Muslim punya kajian ilmiahnya, kita sudah penelitian seperti ini dasarnya, gitu kan enak. Kalau sekarang kan jadi kayak, gak akan beres. Dan permusuhan ini dari dulu sampai sekarang, bahkan dari sebelum kemerdekaan menentukan dasar negara kita, perdebatannya gila, gak habis-habis. Dari mulai Piagam Jakarta, kemudian ganti lagi segala macam. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa di kita ini dialektikanya jalan, akan tetapi saat kepentingan masuk ke situ, apalagi kepentingan politis, ya selesai. Termasuk masalah Jakarta Pak Ahok kemarin. Karena kepentingan politik masuk, ya semua jadi amburadul, Bang. Agama dipakai jadi alatnya, ya sudah, selesai semua. Yalah, baiklah. Tapi intinya memang saya lihat ada perubahan sih ya. Masalah kemarin kan waktu KUHP lama itu kan pasal 156A ya. Nah, Ya, 156. udah masih yang lama, jadi Pak. istilah penodaan agama yang sudah makan korban banyak sekali itu sekarang udah dibuang. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi masih agak sedikit membingungkan ini. Jadi kalau Ya. teman-teman ada yang mau uji materi, ya semoga teman-teman ada lah ya yang mau menguji materi pasal ini ke MK besok supaya poin A dan B ini dihilangkan ini. Setiap orang di muka umum. Nah, pengertian di muka umum ini juga nggak jelas, Bang. Apa maksudnya di muka umum ini? Apakah TikTok ini muka umum? Karena setahu saya di muka ITE ini ya. coba ini, apakah ini ITE atau bagaimana? Coba. Kalau setahu saya, Bang, di muka umum itu di jalan atau di atas podium. Nah, itu di muka umum. Apakah TikTok itu muka umum? Nah, ini bingung lagi. Iya. Ya kan? Dan ITE ini coba nih. Masih pasal karet, Bang. ITE ini masih pasal karet, kita nggak jelas. Dan nggak harusnya KUHP itu kan bisa ditafsirkan oleh Kepres begitu ya. Tapi sampai saat ini hal-hal yang memang kayaknya sih masih problem atau isu yang masih dipelihara untuk kepentingan, Bang. Kalau saya melihatnya nggak seperti itu. Kalau saya melihatnya orang-orang yang buat undang-undang ini, bapak-bapak anggota dewan yang bikin undang-undang ini, sebenarnya saya melihat ada keinginan mereka untuk meredam yang namanya kerusuhan di tengah masyarakat. Makanya dibikin seperti ini. Karena masyarakatnya belum dewasa. Begitu. Akhirnya ya terpaksa dibikin begini. Gitu. Ya karena kalau misalkan kita ingin ada freedom of speech yang tanda kutip seperti di kiblat kita di Amerika begitu, maka ya tadi harus dewasa dulu. Jangan sampai kita melindungi ketersinggungan. Jadi hukum ini sekarang orang yang tersinggung itu dilindungi. Nah itu dia parah, Bang. Ini dia susah ini. Masa tersinggung kok? Gimana ini sulit? Misalnya nih, Bang ya. Ini masing-masing orang beda, Bang. Ini misalnya saya kasih contoh nih ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama nih. Saya kasih contoh begini, Bang. Debat capres, golongan dari pendukung capres, ya kan? Masa nggak boleh dari golongan capres A melakukan sebuah kritik, melakukan sebuah ujaran di mana program-program ini salah, bla bla. Masa itu dibilang apakah itu ujaran permusuhan? Apa permusuhan ini? Apa maksudnya? Permusuhan itu kan artinya kontra, betul nggak?
Betul, Masa betul. iya saya capres yang ini saya dukung program capres sebelah? Pasti saya berbeda dengan pendukung capres sebelah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa orang-orang dari capres sebelah itu programnya ngada-ngada, programnya ngaco, salah, bla bla bla. Apa itu dikatakan ujaran permusuhan? Bingung juga. Makanya pening Harusnya ini enggak, di pasal ini harusnya saya enggak. baca ini, pening pala saya. Susah, Gitu loh. susah Abang. Ya, siap Abang. Terima kasih waktunya Abang. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan kalau saya ke Amerika atau Abang bisa pulang ke Indonesia dengan situasi yang kondusif, kita bisa ngopi di darat lebih enak, bisa ini. Ya. Siap. Oke, begitu ya Bang Absurd ya. Siap. Sampai bertemu Oke. lagi di momen dan kesempatan yang lebih santai dan lebih enak lagi ya Bang. Terima kasih Bang Absurd. Saya turunkan ya Bang ya. Untuk ini aja, untuk ngeklaim aja nih teman-teman Bang, kalau saya Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau membaca surat apapun insya Allah saya hafal, mangga. Coba Bang, coba satu surat yang masih biar untuk mematahkan orang-orang yang mengatakan Anda nyamar. Coba silakan. Boleh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum min atqakum. Kalau yang lain, Oke, sah ini udah sah. la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Mangga itu mah. Sah tuh. Udah Siap. sah ya. Oke. Sah. Oke. Terima kasih Bang. Selamat malam.